Jadi kalau saya ditanya bahwa apakah KKY ini lugu mengingat umurnya yang sudah 25 tahun, saya akan bilang bahwa menilik dari cara dia menjawab bahwa dia mempertimbangkan tentang apa yang terjadi sama dia, bagaimana dia menyikapi haters-hatersnya, bagaimana dia bilang bahwa akan haters-haters ini bagaimana caranya kata-kata ini menjadi sebuah kekuatan buat dia dan dia akan terus berkarya. Saya tidak percaya bahwa KKY adalah seseorang yang lugu. Terlepas dari itu, istilahnya sebaliknya, on the contrary, saya percaya KKY ini adalah orang yang sebetulnya justru pintar. Dan pintar ini, pintar bisa macam-macam ya. Pintar dalam mengelola kata-kata, pintar dalam mengelola emosi, pintar dalam mengelola apa yang ditampilkan ke publik. Buat saya, KKY justru mampu untuk istilahnya tanda petik menghasilkan karya-karya yang kemudian disukai orang. Sekali lagi, terlepas dari saya percaya, terlepas dari suka apa tidak, terlepas dari kamu percaya atau suka atau tidak, itu kan masalah selera. Ya, bukan berarti kemudian KKY yang menghasilkan yang cukup produktif menghasilkan karya-karya ini itu orang yang tidak bisa berpikir secara jangkauannya juga lumayan. Jadi saya melihat bahwa KKY bukan orang yang lugu. Saya tidak melihat sekali lagi KKY itu halu. No, apa yang dia lakukan benar-benar direncanakan dengan sangat baik, dicitrakan dengan baik, dan dieksekusi dengan baik. Karena apa? Karena jualannya, yaitu apa? Konten. Karena kita bicara untuk hubungannya dengan follower, hubungannya dengan yang kemudian subscribe dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah industri, ini adalah sebuah bisnis. Pilihannya adalah kamu menjadi pelaku bisnis tersebut atau kamu menjadi korban dari bisnis tersebut. Dan kalau misalnya KKY dibilang halu gitu, saya termasuk orang yang nggak setuju. Kalau halu itu artinya orang yang secara tidak sadar dia mengatakan A, B, C, D, E sesuka dia. No, KKY secara sadar tahu apa yang dia ucapkan dan dia tahu target apa yang ia inginkan. Ketika KKY ditanya apakah kemudian baju yang dia kenakannya dibikin sendiri gitu ya. Ini bajunya KKY bikin sendiri. Iya, aku yang desain sama mama. Oh, sama mama. KKY berkata, kata-katanya kalau kita garis bawahi kita lihat. Kata-katanya adalah bahwa ini saya desain sendiri bareng mama dan lain sebagainya gitu. Loh, juga tidak salah juga. Mendesain itu tidak ada batasnya. Apakah kemudian coretan bentuk segitiga terus kasih bundar-bundar atau bintang-bintang kemudian dikasih kotak di atasnya segala macam. Itu kan juga buatan dia jadinya. Kalau kita bicara profiling dari KKY, profiling secara karakter ya, saya melihat bahwa KKY ini adalah outspoken person, orang yang nyablak lah gitu, paling gampang lah ya, nyablak. Terus kalau berpikir tek gitu aja, terus spontan orangnya. Bukan berarti dia tidak bisa memikirkan beberapa langkah ke depan, kayak pemain catur gitu ya, tetapi dia tipikalnya yang spontan. Nah, jadi nggak nyambung ketika dikatakan bahwa tiap hari kepikiran, tiap hari kemudian jadi trauma dan lain sebagainya gitu. Buat saya jadi ini bertolak belakang. Untuk orang yang mampu katakanlah melihat sebuah kondisi ketika ada haters nyerang, ngatain bahwa dia pendek, dia jelek, dia gendut dan lain sebagainya, dan kemudian bilang bahwa yang penting karya saya akan terus berkarya dan sebagainya. Ini bukan orang yang berjiwa kekanak-kanakan, bukan orang yang lugu. Ini orang yang mampu untuk memotivasi dirinya. Ini orang yang mampu untuk struggle, berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi menurut versi dia, dengan caranya versi dia juga. Jadi kalau saya percaya bahwa KKY itu jauh lebih pintar daripada apa yang tampil, apa yang terlihat, atau istilahnya dia itu jauh lebih cerdas daripada apa yang dia citrakan. Buat apa? Konten, sesederhana itu. Buat teman-teman, sadari satu hal bahwa emosi yang ditampilkan, kalau kita bicara selebgram, kita bicara selebriti, dan kita bicara orang-orang yang terbiasa di depan publik atau public figure, termasuk saya, termasuk semua orang yang bicara di depan publik ya,
Uh, uh, ada orang-orang yang memang istilahnya bisa menggunakan emosinya untuk kemudian mempengaruhi secara publik. Dan dalam hal ini buat saya yang ditampilkan KKI ketika dia menangis bersama Anji bahwa dia takut untuk masuk penjara, saya tidak melihat bahwa ketakutan masuk penjaranya bohong, tidak. Tetapi apakah kemudian dia mengambil, menjiplak atau tidak sebuah lagu yang kemudian jadi Keke bukan boneka, itu tidak berhubungan. Jadi bahwa dia takut, istilahnya gini, buat apa takut ini takut itu segala macam kalau memang tidak bersalah, kan gitu ya, sesederhana itu gitu ya. Bahwa dia takut, betul, emosinya kelihatan, emosinya dapat, tetapi sekali lagi masih bisa kita lihat beberapa aspek bahwa itu memang emosi beneran atau itu kemudian emosi yang sudah terlatih, bisa jadi itu.